Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas materi pengayaan, yaitu materi relasi dan fungsi, yaitu korespondensi satu-satu. Ya, untuk memahami materi korespondensi satu-satu, mari kita lihat ada gambar perumahan di masalah 36. Gambar deretan rumah. Agar kalian memahami tentang pengertian dari korespondensi satu-satu, perhatikan gambar yang ada di layar ini. Perhatikan deretan rumah yang ada di layar. Setiap rumah, maka di sini akan memiliki nomor rumah tertentu yang jelas berbeda-beda dengan nomor rumah yang lain. Pertanyaannya, mungkinkah satu rumah memiliki dua nomor rumah? Atau mungkinkah dua rumah memiliki nomor rumah yang sama? Tentu, jawabannya adalah tidak. Nah, maka di sini karena setiap rumah memiliki hanya satu nomor rumah, maka hubungan antara rumah dan nomor rumah merupakan suatu fungsi yang bersifat khusus yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Kemudian, untuk lebih memahami lagi, di sini ada contoh 5 orang siswa memiliki nomor induk di sekolah. Nomor induk sekolah di suatu SMP. Nah, diperoleh sebagai berikut, yaitu Asngari memiliki nomor induk 219, Thohir memiliki nomor induk 279, Taufik memiliki nomor induk 292, Erik memiliki nomor induk 258, dan Zainul memiliki nomor induk 224. Nah, jika misalkan himpunan A adalah himpunan nama siswa, yaitu berisi Asngari, Thohir, Taufik, Erik, dan Zainul, dan himpunan B adalah himpunan angka, yaitu 219, 224, 258, 279, dan 292, maka relasi dari A ke B adalah memiliki nomor induk, dan relasi dari B ke A adalah nama pemilik nomor induk. Nah, maka di sini karena setiap siswa memiliki nomor induk yang jelas berbeda-beda, maka inilah contoh dari korespondensi satu-satu. Nah, sekarang kita lihat dalam bentuk tabel. Di sini ada tabel 38. Di sebelah kiri adalah contoh korespondensi satu-satu. Nah, kita lihat di sini gambar diagram panahnya. Di sini 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C. Nah, yang sebelah kanan adalah contoh bukan korespondensi satu-satu. Nah, di sini anggota A 1, 2, 3, anggota B A, B, C. Di sini 1 dan 2 sudah memiliki pasangan di B. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B. Tapi di sini anggota himpunan A yaitu 3 tidak memiliki pasangan di B. Maka ini adalah contoh bukan korespondensi satu-satu. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini 1 pasangan dengan A, 2 pasangan dengan C, 3 pasangan dengan B. Ini contoh korespondensi satu-satu. Kemudian yang sebelah kanan adalah bukan korespondensi satu-satu. Nah, kenapa? Nah, di sini ada anggota B yang tidak punya pasangan, yaitu C. Nah, maka ini bukan korespondensi satu-satu. Kemudian yang nomor 3. Di sini 1 berpasangan dengan C, 2 dengan E, 3 dengan D, 4 dengan A, 5 dengan B. Nah, di sini semua anggota A 1 sampai 5, anggota B A sampai E semuanya memiliki pasangan satu-satu.
Nah, sedangkan kita lihat di sebelah kanan, ya, semuanya berpasangan, tapi di sini anggota A, yaitu 1, punya 2 pasangan, yaitu berpasangan dengan A dan juga berpasangan dengan C. Maka ini bukan korespondensi 1-1. Kemudian yang keempat, anggota A 1-5, anggota B A sampai E. Di sini pasangannya 1-1. Sedangkan yang sebelah kanan bukan korespondensi 1-1. Karena di sini 4 dan 5 berpasangan dengan D. Artinya D memiliki 2 pasangan, yaitu 4 dan 5. Nah, maka dari sini untuk korespondensi 1-1 memiliki jumlah anggota antara himpunan A dan B sama dan semuanya harus berpasangan. Pasangannya harus 1-1-1. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini contoh. Contoh korespondensi 1-1. Himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B A, B, C. Nah, kalau himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B A, B, C, maka di sini kita bisa membuat korespondensi 1-1 yang tidak hanya satu. Nah, sekarang kita lihat contohnya yang pertama. Ini gambar yang pertama, kalau anggota A 1, 2, 3, anggota B A, B, C, maka di sini 1 dengan A bisa, 2 dengan B, 3 dengan C. Gambar yang kedua, maka di sini 1 dengan A, tapi 2 bisa kita pasangkan dengan C, 3 bisa dengan B. Maka ini masih korespondensi 1-1. Nah, sekarang yang ketiga, kita ubah lagi. Kalau tadi 1 dengan A, sekarang 1 kita coba dengan B, 2-nya dengan A, 3-nya dengan C. Nah, dan seterusnya sampai yang ke-6. Di sini 1 dengan B, 2 dengan C, 3 dengan A. Maka di sini kalau anggota A 3, jumlahnya banyaknya 3, anggota B juga 3, ada 3. Maka di sini kita bisa membuat banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin dari A ke B adalah sebanyak 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka di sini kita bisa membuat misalkan di sini anggota A jumlahnya 1, anggota B 1, maka banyak korespondensi 1 adalah jumlahnya 1. Kalau anggotanya A2, anggota B-nya 2, maka banyak korespondensi 1-1 adalah 2. Anggota A3, anggota B3, maka tadi kita tahu jumlahnya adalah 6. Nah, kalau 4, di sini 4, maka di sini kita bisa membuat sebanyak 24 dan seterusnya. Maka kita bisa menggunakan rumus untuk mencari banyaknya korespondensi 1-1, yaitu dengan faktorial ya. 1 faktorial berarti 1. 2 faktorial 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka sama dengan 24. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 120. 6 faktorial, ya, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka sama dengan 720 dan seterusnya. Ya, itu cara mencari banyaknya korespondensi 1-1. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sekarang kita perhatikan. Di sini ada 3 gambar A, B, C. Ya, 3 gambar. Ya, yang gambar yang pertama, anggota A 1, 2, 3, 4, anggota B A, B, C, D. Di sini anggota A 1, 2, 3, 4 semuanya berpasangan dengan A. Kemudian anggota B, anggota A yaitu 3, semuanya berpasangan dengan A, B, C, D, E. Nah, kemudian yang C adalah
semuanya berpasangan satu-satu, yaitu A, 1 dengan E, 2 dengan B, 3 dengan A, 4 dengan D, dan 5 dengan C. Nah, apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi satu-satu atau bukan korespondensi satu-satu? Nah, sekarang kita lihat mana yang termasuk korespondensi satu-satu. Nah, ternyata di sini yang merupakan korespondensi satu-satu adalah yang C. Karena jumlah anggotanya sama, yaitu 5, di sini 5, dan semuanya berpasangan satu-satu. Nah, sedangkan yang A ini adalah bukan korespondensi satu-satu, melainkan fungsi. Karena setiap anggota A punya pasangan satu di B. Nah, sedangkan untuk yang B, ini adalah relasi. Ya, relasi saja, bukan fungsi dan juga bukan korespondensi satu-satu. Nah, maka di sini kita tahu perbedaannya ya. Perbedaan korespondensi satu-satu dengan relasi dan fungsi, yaitu kalau relasi masih umum, semua asal di sini punya pasangan, maka itu namanya relasi. Nah, sedangkan fungsi, di sini ada persyaratan lagi, yaitu anggota A harus punya pasangan di B, 1 di B. Nah, sedangkan untuk korespondensi satu-satu, ini fungsi yang bersifat khusus lagi. Karena jumlah anggotanya antara A dan B harus sama, dan semuanya berpasangan satu-satu. Ya, itu tentang korespondensi satu-satu. Sekarang kita lihat sebagai contoh. Diagram panah di bawah ini, manakah yang menunjukkan korespondensi satu-satu? Nah, kita bisa melihat, nomor 1, kita lihat jumlah anggotanya sama, dan semuanya pasangannya satu-satu. Maka ini adalah korespondensi satu-satu. Nah, sedangkan yang kedua, ini adalah fungsi, bukan korespondensi satu-satu. Karena setiap anggota A punya pasangan di B. Ya. Ini hanya fungsi saja, relasi atau ini fungsi. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah korespondensi satu-satu. Yang keempat juga korespondensi satu-satu. Yang kelima, korespondensi satu-satu. Nah, kemudian kita lihat untuk yang nomor 2. Manakah himpunan pasang berikut yang merupakan korespondensi satu-satu? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat untuk depannya, ini A, ini B, ini A. Nah, maka ini karena ada yang sama, berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Kemudian yang B, 1, 2, 3, P, Q, P. Nah, belakangnya juga ada P, ada yang sama. Maka ini juga bukan korespondensi satu-satu. Kemudian yang C, 5, 6, 7. Nah, 6, 7, 5. Nah, di sini semuanya berbeda, maka yang C adalah korespondensi satu-satu. Kemudian yang D, depannya 1, 2, 3, belakangnya juga 1, 2, 3. Sehingga yang C, yang D, ini juga korespondensi satu-satu. Sedangkan yang E, 2, 2, 2, depannya, yang belakang 2, 4, 6. Karena depannya sama, maka ini bukan korespondensi satu-satu. Kemudian yang F, depannya A, 2, B, ya, berarti ini berbeda. Kemudian 2, B, A. Ya. Nah, di sini ya, A, 2, B, kemudian yang belakangnya 2, BA. Maka ini juga bisa disebut sebagai korespondensi satu-satu. Nah, ini hanya contoh beberapa ya, silahkan untuk yang lain nanti bisa kalian coba sendiri. Demikian penjelasan tentang korespondensi satu-satu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.